Ya, hari ini kita akan bicara tentang vektor di R2 dan R3. Jadi vektor di bidang dan juga vektor di ruang. Dua subbab ini yang akan kita bicarakan, definisi dari vektor dan juga operasi dari vektor. Kita bicara definisi vektor secara geometris terlebih dahulu. Jadi sebuah vektor itu adalah sebuah garis yang dia punya arah. Biasanya diberikan dengan adanya tanda panah yang berada di dimensi 2 ataupun di dimensi 3. Arah panah ini nanti menyatakan arah vektor, panjangnya panah itu menyatakan besarnya vektor, ekor panahnya itu titik pangkal, dan ujung dari panah ini merupakan titik ujung. Jadi kalau kita punya yang di sini, ini kita sebut sebagai titik pangkal, yang titik B-nya ini sebagai titik ujung. Penotasiannya itu bisa pakai huruf besar, huruf tebal, atau pakai huruf biasa yang kita beri garis panah di atasnya. Jadi untuk membedakan ini penotasian vektor ataupun yang lainnya, itu Anda kalau pakai vektor ya harus pakai huruf yang tebal gini atau pakai huruf biasa tapi dikasih tanda panah. Ya, saya sarankan pakai yang ini aja ya, karena kalau yang kondisi ini kan jelas, kalau kita menebalkan itu belum tentu nanti akan terlihat. Nah, secara geometris dulu. Kalau kita mau melihat kesamaan dua buah vektor, jadi vektor A dikatakan sama dengan vektor B, atau vektor U itu sama dengan vektor V, ini apabila kita dapat besar dan arahnya itu sama. Jadi arah panahnya ini sama, terus panjangnya juga sama. Itu kita katakan dua buah vektor itu adalah dua buah vektor yang sama. Terus kalau kita menjumlahkan dua buah vektor, maka cara menjumlahkan itu adalah vektor U ditambah vektor V. Jadi Anda bawa dulu vektor U-nya, terus ujung dari vektor V, pangkal dari ujung dari vektor V itu kita kenakan di ujung titik ujung dari vektor U. Jadi andaikan V-nya di misalkan gini ya, saya punya ini U misalkan gini, terus ini ada V misalkan gini. Nah, kalau kita melakukan penjumlahan secara geometris, maka dari vektor U ini saya lanjutkan, yang V ini saya geser sehingga titik pangkalnya ini akan menyentuh ujung dari vektor U dengan arahnya ini tidak berubah. Jadi kalau ini saya bawa ke sini, ini kurang lebih ya, anggap aja ini nggak berubah arahnya. Besarnya juga nggak berubah. Nah, hasil penjumlahan U dan V, ini titik pangkalnya mengikuti pangkal dari U, ujungnya itu mengikuti ujung dari V. Berarti saya akan dapatkan seperti ini. Ini adalah U ditambah dengan V. Yang pasti, kalau kita punya U ditambah V, maka hasilnya ini akan sama dengan V ditambah U. Jadi ini ya, dilihat ya. Ini yang V, kemudian dilanjutkan U, maka V plus U nanti hasilnya akan sama dengan U plus V. Itu kalau kita melihatnya secara geometris. Terus, masih secara geometris, kita akan punya yang disebut dengan vektor 0. Vektor 0 itu adalah vektor yang panjangnya 0, di mana dia punya sifat bahwa vektor 0 ditambah sebuah vektor, itu hasilnya akan sama dengan sebuah vektor itu sendiri. Terus vektor negatif itu adalah sebuah vektor yang besarnya sama, tapi arahnya terbalik. Jadi arahnya terbalik itu dalam artian kalau yang kesananya ini adalah vektor V, maka ini kebalikannya 180 derajat ya, min V-nya itu. Nah, kalau kita mau menentukan vektor dari U min V, selisih dari dua buah vektor, ini sama saja sebetulnya Anda akan mendapatkan
vektor U ditambah dengan min V. Jadi kalau saya punya vektor U-nya seperti itu, min V-nya ke sana, berarti vektor U gini, saya tambahkan dengan min V. Berarti ini ditarik garis yang pangkalnya mengikuti dari ujung pangkalnya berada di ujung titik ujungnya dari vektor U. Nah, nanti vektor U min V ini, U ditambah dengan min V, kita akan dapatkan hasilnya seperti ini. Ini jadi U ditambah dengan min V. Itu kalau secara grafis ya. Jadi secara geometrisnya Anda bisa dapatkan kondisinya seperti itu. Sedangkan pada perkalian dengan skalar, skalar dalam hal ini adalah bilangan real, maka sebuah vektor itu kalau kita kalikan dengan skalar, arahnya ini akan searah atau berlawanan, tergantung dari tanda dari skalar tersebut. Kalau skalarnya positif, maka arahnya akan tetap sama. Jadi kayak gini ya, ini V, ini KV, ini KV. Ini adalah KV jika nilai K-nya negatif. Ini juga. Nah, kalau nilai K-nya itu antara 0 sampai dengan 1, maka ini akan menjadi vektor KV itu adalah perpendekan dari vektor V. Sedangkan jika nilai K itu lebih besar daripada 1, maka vektor KV itu perpanjangan dari vektor V. Sebaliknya, jika K-nya ini bernilai antara min 1 sampai dengan 0, maka arahnya berlainan, terus panjangnya ini juga akan menjadi lebih pendek daripada vektor V. Sedangkan jika K lebih kecil daripada negatif 1, arahnya akan berlainan dan panjangnya akan menjadi K kali dari vektor V. Itu kalau secara geometris. Nah, kalau secara vektor yang ada di bidang, di sistem koordinat di bidang ataupun di ruang, maka biasanya vektor ini dituliskan dalam bentuk komponen-komponen. Penulisannya itu bisa dalam bentuk gini, komponennya V1, V2, bisa dalam bentuk matrik kolom, jadi V1, V2-nya dalam kolom, atau dalam bentuk matrik satuan, V1I ditambah V2J. I dan J-nya ini merupakan vektor satuan pada masing-masing sumbu koordinatnya. Jika saya punya vektor P1, P2, di mana titik pangkalnya adalah P1 dan titik ujungnya adalah P2, jadi kalau kita gambarkan, ya kalau digambarkan itu gini, ini P1, P2 itu, ini P1-nya, ini P2-nya, ini ya titik ya ini ya, P1, P2, ada titik. Maka kalau Anda mau menentukan komponen dari vektor P1, P2, kita bisa peroleh dari ini. X2 min X1, Y2 min Y1. Jadi yang ujung dikurangi dengan yang pangkal pada setiap komponennya. Itu untuk mendapatkan komponen-komponen dari vektor P1, P2, di mana dia punya titik pangkal P1 dan titik ujungnya adalah P2. Ini kalau dalam sistem koordinat bidang di R2. Operasi yang berlaku di bidang, kalau dua buah vektor itu dikatakan sama, maka setiap komponen yang bersesuaian dia akan sama. Terus kalau kita melakukan penjumlahan, berarti pada komponen yang bersesuaian itu kita jumlahkan. Terus kita nanti kenal ada vektor 0, di sini kalau pada bidang berarti komponennya adalah 0,0. Dan saat saya melakukan perkalian sebuah skalar dengan sebuah vektor, maka setiap komponen yang ada pada vektor tersebut kita akan kalikan dengan skalarnya. Jadi vektor KU ini, vektor KU itu hasilnya akan sama dengan KU1, KU2. Ini operasi yang berlaku pada
bidang. Kalau di ruang juga sama, cuma bedanya kalau di ruang tuh komponennya ada 3, yaitu V1, V2, dan V3. Cara penulisannya bisa dalam komponen ini, bisa dalam bentuk matrik kolom, atau dalam bentuk matrik satuan. Jadi V1I plus V2J plus V3K. Ini sama ini sebetulnya. Cuma cara nulisnya aja yang berbeda. Nah, masih hal yang sama kalau saya punya vektor P1, P2 di mana titik pangkalnya P1 dan titik ujungnya P2, maka komponennya itu akan sama dengan X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Operasi yang berlaku sama ya, R2 dengan R3. Ini berikut sifat-sifat operasi vektor. Ya, ini masih hampir sama seperti kalau pada bilangan yang lalu ya di matematik gitu. Jadi kalau ada U plus V sama dengan V plus U. Kalau U plus V ditambah W itu hasilnya akan sama dengan U ditambah V plus W. U ditambah vektor 0 sama dengan vektor 0 tambah vektor U, hasilnya adalah vektor U. U ditambah dengan min U sama dengan vektor 0. K dikalikan LU sama dengan KL dikalikan U. K dikalikan U plus V itu sama dengan KU plus KV, dan K plus L kalikan U sama dengan KU plus LU. 1 dikalikan U hasilnya sama dengan U. Jadi yang nomor 8 ini 1 ya. Kalau ini K itu atau L ini adalah bilangan real sembarang. Tapi ini khusus saat K itu sama dengan 1. 1 dikalikan U itu sama dengan U. Ini beberapa sifat dari operasi vektor. Sebagai contoh, misalkan saya punya ini, diketahui vektor U sama dengan min 312 dan vektor V sama dengan 40 min 8. Anda diinginkan untuk menentukan vektor dari U plus V. Berarti di sini saya punya U, saya tambahkan dengan V, saya punya min 312 ditambah dengan 40 min 8. Jadi kalau penjumlahan berarti setiap komponen yang bersesuaian kita tinggal tambahkan. Ini berarti min 3 plus 4, 1 plus 0, 2 plus min 8. Ya, Anda tinggal hitung aja ya. Berarti ini saya punya 1, 1, yang ini hasilnya adalah min 6. Ini untuk mendapatkan U plus V. Terus saya mau mencari 3V dikurangi dengan U. 3V dikurangi dengan U. Berarti saya punya 3 kali 40 min 8 dikurangi dengan U. U-nya min 3, 1, 2. Jadi ini kalau saya kalikan, ini kan skalar ya, berarti setiap komponennya dikalikan dengan 3. Jadi kita punya 12, 0, min 8. Dikurangi min 3, 1, 2. Sehingga kita dapatkan 12 dikurangi min 3, berarti 15. 0 dikurangi dengan 1, min 1. Min 8 dikurangi 2, itu hasilnya adalah min 1. Min 8-nya belum dikali 3. Oh iya, belum ya. Oh iya ya, terima kasih. Berarti ini keliru juga. 0. Ini berarti berapa? 24 ya. 4. Berarti 24 dikurangi dengan 2. Jadi min 26. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Nanti yang C dicoba sendiri di rumah. Biar ada soal yang dipakai latihan. Sekarang yang nomor 2. Kita kerjakan salah satunya aja karena sama ya. Tentukan komponen vektor yang pangkal dan ujungnya adalah titik ini. Berarti kita kerjakan yang A aja, nanti Anda kerjakan yang B karena prosesnya sama. P1, P2 ini berarti akan kita dapatkan
ini sebagai X1, ini adalah Y1, ini adalah X2, dan ini Y2. Nah, sesuai rumusan yang kita dapatkan, ini berarti adalah X2 min X1, berarti min 4 dikurangi dengan 3. Komponen yang kedua, 6 dikurangi dengan min 8. Y2 min Y1. Jadi yang kita dapatkan min 7, berapa ini? 14. Nanti untuk yang B juga sama, cuma ada 3 komponen, X, Y, Z. Ini X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2. Tinggal kita gunakan bagian P2-nya, kita kurangkan dengan bagian yang di P1 pada setiap komponen yang ada. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Bu, Iya. itu yang Y2 kurang Y1 itu udah ada rumusnya ya, Bu? Iya, rumusnya yang tadi sih. Tunggu. Saya tak kembali dulu ya. Ini dia. Ini kalau yang 3 dimensi ya. Yang di ruang ini. P1, P2, pokoknya pangkal dan ujung, maka komponen-komponennya ini adalah komponen yang ada di ujung dikurangi dengan komponen yang ada di pangkal. Titik ujung dikurangi titik pangkal. P1, P2 yang ujungnya dikurangi dengan titik koordinat dari yang di P1. Jadi saya dapatkan ini X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Kalau dia 3 dimensi. Kalau yang di ruang, yang di bidang, yang R2, ya berarti cuma 2 komponen ini aja. Oke, makasih, Bu. Sama-sama. Ini selanjutnya. Jika U dan V ada pada nomor 1. Aduh, nomor 1 sebentar. Nomor 1 saya copy dulu ya. Jadi nggak lihat. Saya taruh di atasnya sini aja. Ya, jika U dan V-nya itu ada yang di nomor 1 itu tadi, tentukan vektor X yang memenuhi ini. Jadi vektor X yang memenuhi 3U min X sama dengan V plus 2U. Ya, kita mau menentukan vektor X-nya. Terserah Anda ya, mau dimasukkan dulu boleh atau ini disederhanakan dulu. Saya sederhanakan dulu ya. Jadi ini saya punya min X itu akan sama dengan V ditambah 2U dikurangi dengan 3U. Atau min X itu akan sama dengan V min U. Sehingga X-nya sendiri ini akan sama dengan min V ditambah dengan vektor U. Baru dari sini kita substitusikan. V-nya adalah 4, 0, min 8 ditambah dengan U itu adalah min 3, 1, 2. Jadi kita dapatkan, ini saya masukkan ya, min 4 dikurangi 3, 0 ditambah 1, 8 ditambah 2. Maka saya peroleh hasilnya adalah min 7, 1, 10. Ini adalah vektor X yang memenuhi dari persamaan itu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk operasi vektor, operasi penjumlahan dan perkalian dengan skala. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu.
belum ada. Oke, kalau belum ada kita lanjutkan. Kita sekarang bicara tentang panjang vektor atau norm, atau ada yang ngomong norma gitu. Jadi panjang vektor atau norm atau norma kalau pada dua dimensi ya ini nanti akan kita dapatkan dari akar U1 kuadrat plus U2 kuadrat. Nah, notasinya untuk norm atau panjang dari vektor ini itu kita tuliskan dalam bentuk garis nilai mutlak tapi yang double ya, double nilai mutlak gini. Ini adalah norm atau panjang vektor U. Sedangkan kalau bicara di vektor pada ruang di R3, maka norm U itu adalah akar dari U1 kuadrat plus U2 kuadrat plus U3 kuadrat. Nah, nanti di sini kita akan kenal yang disebut dengan vektor satuan. Vektor satuan itu adalah sebuah vektor yang panjangnya atau normnya itu sama dengan 1. Jadi sebuah vektor yang panjangnya adalah sama dengan 1. Nah, sebuah vektor itu kita bisa menentukan vektor satuannya, yaitu dengan cara mencari komponen-komponennya itu dari vektor V dibagi dengan norm V. Ini nanti kalau Anda cek norm dari vektor V dibagi dengan norm V, ini hasilnya sama dengan 1. Jadi kita katakan sebagai vektor satuan. Kalau ditanya komponennya, ini komponennya. Kalau mau mencari komponen dari vektor satuan dari sebuah vektor tertentu gitu ya, berarti Anda kalikan vektor ini dengan sepernormnya. Ini nanti kalau Anda coba menghitung panjangnya dari vektor ini hasilnya pasti 1 karena ini adalah vektor satuan. Terus kalau ada vektor U dan V, kita mau menentukan jaraknya, maka jarak dari vektor U dan V itu dinyatakan sebagai panjang dari U dikurangi dengan V. Jadi cari dulu U min V, kemudian kita menghitung normnya. Ini bicara tentang norm. Sebagai contoh, jika saya punya U itu sama dengan ini, min 7, 2, min 1, dan V-nya adalah 206. Tentukan norm U. Jadi dari sini saya punya norm U itu adalah akar dari setiap komponen kita kuadratkan. Jadi min 7 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Ini adalah 49 benar ya. Ditambah 4 ditambah dengan 1. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah akar dari 54. Ini adalah norm U. Kalau ditanya norm V, ya norm V berarti Anda tinggal mencari akar dari setiap komponen itu dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Berarti ini saya punya 2 kuadrat plus 0 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Saya akan dapatkan jadi ini apa? 4 plus 0 plus 36 ya. Jadi kita peroleh hasilnya adalah akar 40. Ini yang dikatakan dengan norm V. Ini kalau ada yang mau ditanyain langsung ditanyakan ya. Nggak usah nunggu saya tanyai lagi. Terus selanjutnya, jika U itu adalah ini sama Mas Ian, tentukan vektor satuan. Apa tadi vektor satuan? Vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya sama dengan 1 gitu ya. Berarti vektor satuan dari U itu kita cari dari vektor U saya bagi dengan norm U. Norm U tadi sudah dapat berapa tadi? 4954 ya tadi. Jadi ini akan saya dapatkan hasilnya adalah min 7
2 min 1, 2, dibagi dengan akar 54. 950. Nah, Anda bisa nulisnya di ini atau Anda mau masukkan bolehlah. Jadi boleh dimasukkan gini, min 7 per akar 54, terus 2 per akar 54, kemudian min 1 per akar 54. Nah, ini adalah vektor satuan dari U. Kita kalau mau cek, benar nggak sih ini vektor satuannya, Anda cari normnya. Norm dari U per norm U ini harus sama dengan 1. Jadi kita buat ini min 7 per akar 54 kuadrat ditambah 2 per akar 54 kuadrat ditambah min 1 per akar 54 kuadrat. Ini cuma ngecek ya nak ya. Jadi kalau jawabannya cukup sampai yang ini aja. Ini cuma ngecek. Jadi saya dapatkan ini berapa ini? 49 per 54. Terus 4 per 54. 1 per 54. Nah, ternyata kita dapatkan hasilnya adalah akar 54 per 54. Berarti sama dengan 1. Jadi memang panjangnya harus sama dengan 1 kalau dia merupakan vektor satuan. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oke, kalau enggak ada lanjut ya. Tentukan jarak antara U dan V. Nah, berarti di sini kalau mau cari jarak sebelumnya Anda harus cari dulu. Vektor U saya kurangi dengan vektor V, kemudian kita akan menentukan normnya. Berapa ini? Min 7, 2, min 1, saya kurangi dengan 2, 0, 6. Berapa ini? Min 7 dikurangi 2, min 9, 2 dikurangi 0, min 1, min 6, min 7. Maka norm dari U min V ini akan sama dengan akar dari min 9 kuadrat plus 2 kuadrat plus min 7 kuadrat. Dapatnya 81 plus 4 plus 49. Berapa ini? Ini 10, 9, 134 ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Sampai di sini. Ya, masih gampang ya. Oke, kita lanjutkan kalau gitu. Sekarang kita masuk pada dot product. Jadi, gini, secara garis besar, operasi yang ada pada vektor itu kan ada 2, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian dengan skalar itu tadi, dan yang kedua itu adalah operasi perkalian vektor. Jadi yang tadi pertama itu kan penjumlahan vektor, 2 vektor, 3 vektor, atau perkalian vektor dengan skalar. Terus yang kedua operasi perkalian. Nah, di operasi perkalian ini ada 2, yaitu yang disebut dengan operasi dot product, hasilnya nanti akan berupa skalar, dan yang kedua adalah operasi cross product, perkalian hasil cross, ya perkalian, kalau ini kan hasil kali titik, kalau itu perkalian hasil kali silang. Dot product sama cross product. Kalau dot product nanti menghasilkan skalar, kalau cross product itu akan menghasilkan vektor.
Jadi perkalian antara vektor-vektor, kalau dot product, jadi vektor didotkan dengan vektor, hasilnya skalar. Cross product, vektor, cross vektor, hasilnya akan menjadi vektor. Nah, dot product ini, dia didefinisikan U dot V, ini dot ya. U dot V itu adalah norm U kali norm V dikalikan dengan cos theta. Ini definisi awalnya. Tapi kalau kita sudah bicara pada bidang ataupun ruang, maka U dot V itu bisa kita cari dari U1 kali V1 ditambah U2 kali V2. Jadi Anda kalikan pada komponen-komponen yang bersesuaian, kemudian ditambahkan. Itu kalau di bidang. Kalau di ruang, ya berarti setiap komponen yang ada ini dikali-kalikan. U1 kali V1, U2 kali V2, U3 kali V3. Kemudian hasilnya Anda tambahkan. Yaitu operasi dot product. Kenapa di dot product ini nanti Anda akan dapatkan hasilnya dia akan berupa sebuah skalar. Nah, dari definisinya yang ada di sini, maka kalau U dan V itu saling tegak lurus, artinya kalau tegak lurus itu sudutnya 90 derajat, maka akan kita dapatkan bahwa U dot V itu sama dengan 0. Jadi ini adalah sebuah informasi kalau dikatakan bahwa diketahui U dot V itu sama dengan 0. Ini Anda harus tahu, oh kalau U dot V sama dengan 0, artinya vektor U dan vektor V itu adalah dua buah vektor yang saling tegak lurus. Itu kalau kita bicara tentang dot product. Nah, dengan menghasilkan dot product ini Anda nanti bisa menentukan komponen-komponen dari sebuah vektor itu yang sejajar dengan vektor yang lain atau berada pada vektor yang lain, atau juga yang tegak lurus terhadap vektor yang lain. Jadi sebut aja ini ya, ini vektor U, terus yang ini adalah vektor A. Saya ingin mencari sebuah komponen dari vektor ini yang sejajar dengan vektor A. Maka dalam hal ini akan saya dapatkan bahwa U ini kan bisa saya ambil, saya buat komponennya menjadi 2 yang di sini. Ini kalau Anda belajar fisika kan dulu diajari gitu, komponennya sebut aja ini sebagai W1, terus komponen yang yang vertikal itu sebut aja W2 gitu. Ya, ini yang disebut sebagai proyeksi U terhadap vektor A karena jatuhnya dia ada pada vektor A. Kita memproyeksikan U terhadap vektor A. Nanti proyeksi U terhadap vektor A itu kita dapatkan hasilnya adalah ini. U dot A dibagi dengan norm A dikuadratkan, ya, dikalikan dengan vektor A. Loh itu dot apa kali biasa, Bu? Ya kita lihat aja. Kondisinya ini kan kalau kita lihat, ini U dot A itu skalar. Norm A dikuadratkan skalar ya. Ini berarti perkalian biasa. Skalar dikalikan dengan vektor. Kalau ini nanti sudah kita dapatkan, maka Anda bisa dengan mudah memperoleh komponen dari vektor U yang tegak lurus dengan A. Jadi ini tadi kan gini. Ini kan vektor U, gini ya, vektor U. Ini kan vektor A. Nah, saya cari proyeksinya. Ini saya sebut W1 gitu. Proyeksi vertikalnya. Ini saya sebut sebagai W2. Nah, kalau Anda lihat dari penjumlahan vektor, maka akan kita dapatkan bahwa W1 kalau saya tambahkan dengan W2, itu hasilnya tidak lain adalah vektor U. Secara geometris tadi ya. Ini W1, W2-nya ke atas, saya tarik sehingga titik pangkalnya itu menyentuh ujung dari W1. Nah, ke atas, maka vektor U ini adalah hasil penjumlahan dari vektor W1 dan W2. Kalau W1 sudah ketemu ini tadi,
ini W1. Itu sama dengan kita sebut tadi W1. Maka untuk mendapatkan W2, itu kan Anda tinggal dapatkan dari sini. W2 itu saya peroleh dari mana? Dari vektor U saya kurangi dengan vektor W1. Makanya di sini ini W2 ini. U dikurangi dengan W1, proyeksi U pada A. Ya, kalau ini tinggal dicari aja. Ini kalau sudah ketemu, tinggal nanti Anda kurangkan ya. Ini yang dikatakan komponen U yang tegak lurus dengan vektor A. Ini berarti yang di sini. Ini kan tegak lurus. Yang ini sejajar, karena dia terletak pada vektor A. Ya, sekarang kita coba ya sama-sama. Ketahui U dan V ini tentukan U dot V. U dot V. Berarti U dot V sama dengan, kalau ini kan perkalian pada komponen-komponen yang bersesuaian ya. Berarti 7 kali 2 ditambah 2 kali 0 ditambah min 1 kali 6. Maka kita dapatkan min 14, 0 dikurangi 6, hasilnya adalah min 20. Ini adalah U dot V, sorry, U dot V. Ada pertanyaan? Kalau ada lanjut. Ya. Jika U dan V-nya ini, tentukan komponen U yang tegak lurus dengan, ini dulu. Tentukan komponen U yang sejajar dengan V. Jadi komponen U yang sejajar dengan V itu berarti Anda menentukan proyeksi U pada vektor V. Apa tadi rumusannya? Apa tadi? Proyeksi U pada vektor V. Berarti saya punya U dot V dibagi dengan norm V kuadrat kalikan dengan vektor V ya. Ini kan K-nya. U dot V tadi dapat berapa tadi? Min 20 ya. Sekarang Anda harus cari, jadi dari yang sebelumnya, dari soal sebelumnya, diketahui bahwa U dot V itu sama dengan min 20. Min 14, 0 sama min 6. Terus sekarang kita cari norm V. Akar dari 2 kuadrat plus 0 plus 6 kuadrat. Berapa ini? 4 ditambah dengan 36, 40. Sehingga norm V kuadrat akarnya tinggal hilang. Jadi ini saya punya min 20 dibagi dengan norm V kuadrat, ini sama dengan 40. Dikalikan vektor V, 2, 0, 6. Jadi kita dapatkan, ini kan min setengah ya. Berarti min 1, 0, min 3. Gimana? Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ada. Kalau Anda nggak tanya, saya lanjut terus loh ya nanti. Tapi kalau sudah bisa ya nggak apa-apa sih. Nah kalau ditanya vektor U yang tegak lurus dengan
komponen U yang tegak lurus dengan vektor V, ya berarti ini kita dapatkan hasilnya tadi kan vektor U dikurangi dengan proyeksi U pada V. Ini min 7, 2, 2. Tujuh, 2, min 1 dikurangi dengan proyeksi U pada V tadi berapa? Berapa tadi? Min 1, 0, min 3 kalau nggak salah ya. Jadi Anda tinggal masukkan aja. Min 7 ditambah 1, min 6. 2 ditambah 0, 2. Min 1 ditambah dengan 3 berarti 2. Ya, kurang lebih seperti ini. Ada pertanyaan dulu sampai di sini. Bu, itu vektor U dikurang apa? Proyeksi U pada komponen proyeksi U pada V. Tadi gimana nyari proyeksi U pada V? Tadi nggak tanya, tadi sudah kehapus sekarang. Oh iya Bu, iya. Tadi Bu. Ini. Rumusannya ini. Nah, ini proyeksi U pada V itu ini rumusannya. U dot V dibagi U, kalau ini kan proyeksi A pada proyeksi U pada A. Kalau proyeksi U pada V ya berarti U dot V dibagi dengan norm V dikuadratkan dikalikan vektor V. Jadi yang ini tadi proyeksi U pada V itu kan sama dengan U dot V dibagi dengan norm V dikuadratkan dikalikan vektor V. Dicari masing-masingnya. U dot V tadi dapat hasilnya min 20. Norm V tadi dapatnya norm V-nya akar 40 karena dikuadratkan jadi 40. Jadi min 20 dibagi 40 kan setengah, min setengah. Kalikan dengan vektor V. Ini tadi hasilnya adalah min 20 per 40. Nanti dicari sendiri lagi ya. 206. Ini kan setengah. Min setengah dari 206. Makanya dapatnya adalah min 1, 0, min 3. Gitu. Terima kasih Bu. Iya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke operasi perkalian vektor yang kedua, yaitu perkalian cross ya, cross product. Mungkin ada pertanyaan untuk yang dot produknya. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke perkalian cross antar dua vektor atau biasa disebut dengan cross product. Tapi cross product ini hanya berlaku untuk yang R3. Ya, hanya berlaku di R3. Nah, cross product atau dinyatakan dengan U cross V itu adalah sebuah vektor yang tegak lurus dengan vektor U dan vektor V. Jadi kalau Anda lihat di gambar ini adalah vektor U dan vektor V. U cross V itu tegak lurus dengan dua buah vektor ini. Jadi kalau misalkan nanti ditanyakan, tentukan sebuah vektor yang tegak lurus dengan vektor U dan vektor V berikut gitu ya. Itu artinya Anda menentukan cross product. Dengan arahnya itu mengikuti aturan tangan kanan. Ya. Arahnya
U cross V-nya itu mengikuti aturan tangan kanan untuk melihat arah dari U cross V. Nah, untuk menghitung atau menentukan vektor U cross V, maka kita gunakan dengan cara menghitung determinan 3 kali 3, nanti gunakan aturan Sarus. Komponen baris pertama itu adalah komponen satuan dari vektor ini, jadi IJK, karena dia di R3 ya, IJK. Komponen baris kedua itu adalah elemen-elemen pada vektor yang pertama. Jadi kalau ini U cross V, berarti baris 2 ini elemen-elemen dari U. Baris ketiga elemen-elemen dari V. Kalau nanti saya mencari V cross U, berarti baris pertamanya tetap, baris keduanya itu elemen-elemen dari vektor V. Terus baris ketiganya elemen-elemen dari vektor U. Itu kalau kita cari V cross U. Ya, kalau U cross V nyarinya seperti ini. Nah, ini nanti Anda hitung determinannya. Ini bukan nilai mutlak ya, ini nilai determinan. Anda hitung, nanti bentuknya dia akan dalam bentuk IJK. Ya, IJK. Nah, kalau IJK kan ya tinggal diganti aja seperti definisi dari vektor yang tadi ya. Di awal tadi penulisan vektor itu kan bisa dalam bentuk IJK, bisa dalam bentuk vektor kolom, bisa juga dalam bentuk vektor baris atau dalam bentuk koordinat. Terus diketahui bahwa norm dari U cross V itu akan sama dengan norm U kali norm V dikalikan dengan sin theta. Nah, ini sendiri nanti akan kita dapatkan bahwa jika saya punya jajaran genjang yang dibentuk oleh vektor U dan V, maka luasan dari jajaran genjang ini tidak lain adalah norm dari vektor U cross V. Saya tunjukin sebentar. Jadi ini misalkan jajaran genjangnya ya. Ini andaikan adalah vektor U, yang di sini adalah vektor V. Terus kita mau membuat jajaran genjang yang dibentuk dua vektor ini, maka untuk menentukan luasannya, luasan jajaran genjang itu kan cukup enggak ini? Alas kali tinggi ya. Alasnya dalam hal ini kan berarti vektor V. Norm V panjang kan, norm V. Terus tingginya ini theta. Ini T. Tetanya itu sendiri dia adalah panjang di depan sudut. Kalau di depan sudut itu kan berarti T itu akan sama dengan norm U. Kalau di depan sin ya berarti sin theta. Sehingga kalau saya masukkan di sini ini akan menjadi norm V dengan T-nya itu adalah norm U sin theta. Nah, ini sendiri kalau kita lihat dari definisinya yang ada di sini, norm U kali norm V sin theta, dibolak-balik ini kan boleh, itu tidak lain adalah sama dengan norm dari U cross V. Nah, jadi kalau kita punya sebuah jajaran genjang yang dibentuk oleh vektor-vektor U dan V, maka luasannya ini adalah kita peroleh norm U di-crosskan dengan norm dari U cross V. Jadi cari U cross V-nya dulu, kemudian kita cari normnya. Yuk dicoba dulu ya. Ya, ayo sekarang Anda yang nyoba. Itu yang kaidah tangan kanan gimana, Bu? Pakai. Kenapa? Yang kaidah tangan kanan gimana, Pak? Kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan itu gini Iya, sih. tadi. Sebentar, saya itu kan. Jadi gini. Lihat tangan saya ya. Nah, jadi kalau saya ngelihatnya gini. Jari-jari kita ini, tangan kanan ya ini ya. Jari-jari kita ini adalah vektor awal.
terus dia menujunya kemananya itu mengikuti arah dari ruas jari kita saat mau menggenggam. Nanti jempol tangan kita ini yang akan menunjukkan U cross V. Jadi kalau Anda lihat di sana tadi, ini ada vektor U, ini vektor U, terus ini ada vektor V, ya, ada vektor V, ini U, ini V, berarti tangan saya ke U dulu. Terus jari-jarinya ini menuju ke V tadi. V-nya karena di sana berarti gini. Nah, berarti nanti bentuk vektornya dia akan tegak lurusnya ke arah sana. Jadi kalau saya punya pulpen satu lagi ini. Ini adalah yang di sebelah sini ini yang merupakan yang ini, yang saya goyang-goyang ini adalah U cross V. Tapi kalau saya punya ini adalah vektor U, yang di sini ini adalah vektor V, kok nggak kelihatan? Nah, ini U, ini V, terus saya mau cari V cross U, berarti tangan saya ini harus, jari-jari tangan saya ini harus ngikuti yang V-nya dulu. Ruas jarinya menuju ke U. Jadi nanti akhirnya saya dapatkan begini. Nah, kelihatan enggak ya? Nah, gini. Berarti V cross U-nya nanti arahnya ke bawah. Kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan. Jadi gitu. Ini kalau saya ini pakai jari kita. Menggenggamnya ini ke arahnya, ini ke arah vektor yang tadi. Kalau ini tadi U, ini V, U cross V, berarti tangan saya ke sana, genggamnya ke sana, benar sudah. Oh, berarti U cross V-nya yang tegak lurus ke arah Anda itu tadi. Tapi kalau dari ini V cross U, berarti saya harus rada menceng sedikit ini tangannya. Gimana ya, supaya kelihatan. Jadi tangannya nanti jadinya gini. Karena kan dari V menuju ke U. Nah, V cross U-nya arahnya ke bawah jadinya. Itu yang dikatakan dengan kaidah tangan kanan. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau didiskusikan? Baik, kalau tidak ada, coba satu nomor ini sekarang. Ada yang nyoba. Saya kasih waktu 1 menit ya. Baik, sudah dapat? Sudah ya, harusnya ya. Ayo, saya minta tolong ke salah satu ya. Alvin. Iya, Bu. Ya, Masih iya. ngitung, Bu. Oh, masih ngitung? Ya, ngitung bareng-bareng ya, Vin. Ini nyari teta mana ya? Loh, kok usah pakai teta. Kalau untuk cross product, pakainya ini aja. Pakai apa? Determinan itu. Jadi U cross V itu kita lihatnya dari determinan ini. Baris 1 itu aku salah I. lihat. Iya. Jadi pakai yang ini J dan K. Kecuali nanti yang diketahui sudut-sudut gitu enak bisa. Tapi kalau enggak ya berarti carinya dari ini. Karena U cross V berarti baris satunya punya U. Saya tuliskan dulu ya. Min 7, Iya, Bu. 2, min 1, terus baris ketiganya punya V, 2, 0, 6. Pakai sarus saja ya, Alvin ya. Berarti ini Iya, I, di sini J, ini mulai kok rada leren. Ini min 7, 2, 0. Ya, oke. Yuk, berapa hasilnya sekarang, Vin? 12I 12I, betul. plus minus 2J Min 2J. Terus 0K. 0K. Nggak usah dilihat ya. Nggak usah ditulis. Terus Ya. dikurangi Terus dikurangi 4K. 4K. Terus dikurangi 0 lagi. Nggak usah ditulis. 0I nggak usah ditulis. Terus Dikurangi 4 minus
dikurangi negatif 42J. Min-nya di luar ya, jadi ini langsung min 42J. Nah, sudah, berarti kita tinggal sederhanakan. Jadi yang akan kita dapatkan berapa, Vin? 12I 12I, betul. negatif 4K, min 4K. Min 4K, pakai IJK aja, J-nya dulu Oh, berapa? iya, sorry, Bu. 40J. 40J positif ya. Ya, negatif 4K. 40J dikurangi dengan 4K. Ya, betul. Nah, ini kalau Anda nggak terbiasa, misalkan, saya kok nggak suka ya Bu pakai IJK, ya ini ditulis dalam komponen biasa aja. Ini bisa saja saya nulisnya cuma gini. Seperti yang definisi tadi ya, berarti, aduh, saya tunggu. Kok ini jadi rewel sekarang. Jadi 12, terus 40, min 4. Nah, bisa juga Anda menulisnya dalam bentuk kolom. Jadi dalam bentuk kolom itu ini jadinya 12, 40, sama min 4. Ini sama ini. Cara penulisan 3 gini, ini artinya sama semua. Oke, terima kasih Alvin. Mau Ada tanya, pertanyaan dulu lainnya? mau tanya. Boleh. Kalau nggak salah dengar tadi yang IJK itu kalau ada sudut atau apa itu digantikan dengan itu ya sudutnya. JK, gimana? Kalau nggak salah dengar tadi kalau ada pemakaian sudut itu dijadikan di IJK-nya atau enggak ya? Kan IJK itu adalah vektor satuan dari masing-masing apa ya, kalau di ruang dimensi 3 itu ya di sumbu X, sumbu Y, sumbu Z-nya itu. Berarti enggak. Berarti rumusnya tetap ini ya Bu ya? Enggak berubah. Kalau mencari cross product pakainya ini. Kecuali ya tadi sudutnya diketahui gitu loh, terus Anda disuruh mencari norm gitu. Nah, kalau sudut diketahui cari norm, ya berarti enggak usah pakai ini, boleh langsung pakai yang tadi norm dari apa tadi? Norm U kali norm V dikalikan dengan sin theta tadi gitu, kecuali sudutnya diketahui. Tapi kalau nggak diketahui cari norm dari U cross V ya harus melalui ini. Cari determinannya dulu baru nanti dinormkan. Oh, sama kalau misalnya V cross U berarti urutannya aja diganti ya Bu? Betul. Jadi yang baris 2 nanti komponen dari V, baris 3-nya adalah komponen dari U. Oke, ya, makasih Bu. Ini ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada lanjut. Lanjut ke soal berikutnya. Luas jajaran genjang yang dibentuk oleh U dan V. Gimana tadi? Subrata bisa bantu saya, Nak? Ya, Bu. Gimana cara mencari luasan jajaran genjang yang dibentuk U dan V ini? Apa luas jajaran genjang tadi kita dapatkan? Pakai rumus yang bentar, Bu. Proyeksi? Proyeksi. Kok proyeksi? Kok ada proyeksi? Oh, nggak pakai proyeksi, Bu. Iya, yang barusan ini slide sebelum soal ini tadi loh. Kan ada jajaran genjang yang tadi kayak gambarkan, ini vektor U, ini vektor V, kemudian saya mau membentuk jajaran genjang yang dibentuk oleh U dan V. Lah, tadi kan saya gambarkan gini. Apa tadi luasan jajaran genjangnya? Kita dapatkan dari norm U. Oh, norm U cross V. Iya, betul. U cross V-nya tadi sudah ketemu ya dari soal yang sebelumnya. Jadi U cross V tadi saya dapatkan hasilnya berapa tadi?
Masih ingat? 12, Heeh, 40 sama min 4. 40 ya. 40 sama 4. Nah, berarti kalau saya mau mencari norm dari U cross V, berapa ini hasilnya, Nak? Norm U Tulis dulu aja ya. 12 kuadrat ditambah 40 kuadrat ditambah dengan min 4 dikuadratkan. 140 akar Akar dari 144 betul. tambah 1600 16, simbolnya 2, betul. tambah 16. 16. Berarti kita peroleh luasan jajaran genjangnya adalah berapa ini? 1700. Berapa Subrata? 1760. 60. Ya. Ya, sudah. Ya, dapatnya kurang lebihnya seperti ini. Baik, sampai di sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, kalau tidak ada, kita bicara yang bagian terakhir sendiri dari vektor, yaitu yang disebut dengan triple skala produk. Jadi U dot V cross W. Kira-kira ini nanti jadinya apa ini? Apakah dia berupa skalar atau berupa vektor? Triple skala produk ini. Kalau Anda lihat dari kondisinya ini, U dot dari V cross W. Apa hasilnya? V cross W itu dia hasilnya berupa vektor. U didotkan dengan vektor, maka hasilnya akan berupa skalar. Jadi triple skala produk ini hasilnya akan berupa skalar sesuai namanya ya. Jadi ini akan menghasilkan sebuah skalar. Nah, U dot dari V cross W itu kita bisa hitung dengan menghitung determinan yang urutannya, urutan barisnya, komponen isinya dari setiap baris itu sesuai dengan urutan yang ada di sini. Jadi kalau saya punya U dot V cross W, itu berarti baris pertama itu adalah elemen-elemen dari U, baris kedua elemen-elemen dari V, dan baris ketiga adalah elemen-elemen dari W. Ini yang kita sebut sebagai triple skala produk. Nah, triple skala produk ini bisa kita gunakan untuk apa sih? Jadi nanti nilai mutlak dari triple skala produk ini bisa kita gunakan untuk menghitung benda, di mana bendanya ini seperti kayak balok, tapi dia sisi-sisinya tidak berupa segi empat, tapi berupa jajaran genjang. Nah, jadi ini miring-miring semua ini. Semuanya berupa jajaran genjang. Sisinya yang sampingnya ini juga miring berupa jajaran genjang. Yang di sini ini berupa jajaran genjang. Jadi semua sisi-sisinya berupa jajaran genjang. Nah, benda yang seperti ini kita sebut sebagai paralel epipedum. Jadi kalau bacanya ini kan susah gitu ya, paralelepipedum gitu. Tapi ini bacanya sebenarnya adalah paralel epipedum. Itu yang kita sebut sebagai triple scalar product. Nah, untuk menghitung triple skala produk volume dari paralel epipedum, Anda tinggal memutlakkan dari triple skala produk ini. Triple skala produk kita bisa dapatkan dari determinan dengan komponen-komponen barisnya mengikuti urutan dari triple skala produk. Ya, ini salah satu penggunaan dari ini ya, dot product dan juga cross product. Jika UVW-nya itu sebidang, ini maka akan terjadi bahwa triple skala produknya itu akan sama dengan 0.
Jadi tidak akan ada bendanya nanti. Nah, ini yang terakhir, tentukan volume paralel epipedum yang disusun oleh U, V, dan V. Jadi ini Anda bisa dapatkan dari gini. U saya dotkan dengan V, di-crosskan dengan W. Bu, saya balik-balik enggak apa-apa, Bu, enggak apa-apa. Karena ini nanti kalau mencari volume dari paralel epipedum, kita hanya tinggal memutlakkan. Kalau ini Anda bolak-balik itu kan yang membedakan itu hanya tanda plus dan minnya saja. Ya. Tapi karena ini nanti yang diambil adalah nilai mutlaknya, jadi nggak masalah. Kalau saya punya rumusannya seperti ini, berarti baris 1 komponen dari U. Baris 2 komponen dari V. Dan baris 3 adalah komponen dari V. Nah, ini determinan 3 kali 3 boleh pakai sarus. Sehingga akan kita dapatkan ini berapa? 0 plus 8 plus 2 min 0 min 4 min 2. Berarti berapa? 10. Ini 6 min berarti plus 6. Ini karena positif ya sudah. Berarti volumenya sama dengan nilai mutlak 16 itu sama dengan 16. Ini bagian terakhir dari paralel epipedum. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Bu, mau tanya itu yang volume 16 artinya mutlak 16 gitu Pak? Volumenya itu adalah nilai mutlak dari hasil triple skala produk. Oh, Nah, iya. kebetulan aja di sini hasilnya positif gitu loh. Jadi nanti kalau negatif juga positif ya? Iya, dipositifkan. Tinggal makanya di sini pakainya mutlak dari hasil paralel epipedum, kok paralel, dari triple skala produk itu. Volume dari paralel epipedum. Sampai di sini ada pertanyaan? Kayaknya belum ada ya.